Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini menjelang siang. Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu Tuhan konsentrasi kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja, menjamah hidup kami, menjamah hati kami, agar hidup kami diubahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang. Saudara, temanya saat ini adalah pergaulan menentukan karakter. Saudara ya, saudara, lanjutan dari minggu yang lalu tentang Raja Yosafat. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana saudara setelah Yosafat meninggal, maka anaknya Yoram menjadi raja menggantikan dia. Di dalam 2 Tawarikh kita akan baca 2 Tawarikh. Kita akan baca di sini 2 Tawarikh pasal yang ke-21. 2 Tawarikh pasal yang ke-21. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-21 kita akan membaca di sini. 2 Tawarikh pasal yang ke-21. Ya, ayat yang pertama, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, saudara, di ayat yang kedua kita baca tentang sejarah daripada Raja Yoram, yaitu anak daripada Yosafat. Ya, saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Azariyahu, Mikael, dan Sepaka. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara, kejahatan daripada Raja Yoram disebutkan pada saat kerajaannya mulai kokoh, maka firman Tuhan mengatakan dia membunuh saudara-saudaranya dan juga para pembesarnya, saudara, yang menentang dia, saudara. Mereka dibunuh karena menentang kehidupannya yang jahat, ya, sebagai penyembah berhala. Ya, saudara, inilah kejahatan daripada Yoram, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 disebutkan, di dalam ayat yang ke-6, kejahatannya, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, saudara, kemudian di ayat yang berikutnya, ya, saudara, dia membujuk di ayat yang ke-11. Lagi pula ia membuat bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah, dan ia menyesatkan Yehuda. Ya, perzinahan ini adalah perzinahan secara rohani, ya, untuk melakukan penyembahan berhala. Dan firman Tuhan tadi katakan, ia melakukan apa yang jahat sebab istrinya adalah anak Ahab yang bernama Atalia. Ya, saudara, nanti kita baca di dalam 2 Tawarikh 22 ayat yang ketiga, itu namanya Atalia, ya. Di ayat yang kedua itu Atalia. Ya, saya akan lanjutkan di sini. Dia hidup bejat dan rusak, padahal dia punya ayah
yang saleh. Siapa nama ayahnya, saudara? Raja Yosafat, ya. Kita akan lihat, saudara, 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ya. Saudara, berbeda ayahnya dengan anaknya, ya. 17 ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Ia tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang ayah yang saleh, namun dia memiliki seorang anak yang bejat hidupnya, saudara, ya, karena disebutkan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Tawarikh 21, dia mempunyai istri, anak Ahab. Namanya siapa, saudara, tadi? Atalia, ya, saudara. Ini yang menyebabkan, saudara, kehancuran daripada, saudara, keluarga Raja Yosafat, ya. Padahal dia punya ayah yang saleh. Nah, bejatnya hidup Yoram disebabkan karena pernikahannya dengan anak Ahab, yaitu seorang penyembah berhala, ya, Atalia. Istrinya Atalia, anak perempuan Ahab dan Isabel, yang termasuk dengan kejahatannya dan kekejamannya seperti ibunya yang jahat. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan nama Isabel itu disebutkan identik dengan 2 dosa yang besar. Di dalam kitab Wahyu juga menyebutkan, saudara, yang pertama adalah penyembahan berhala. Katakan sama-sama, penyembahan berhala. Ya, sehingga suaminya Raja Ahab, ya, saudara, bangsa Israel itu hanyut, ya, terseret dengan penyembahan berhala daripada, saudara, ya, Isabel, ya. Kemudian Isabel dan Ahab, dia memiliki anak, saudara, Atalia, ya. Kemudian, saudara, kesalahan daripada Raja Yosafat adalah dia besan dengan Raja Israel, ya, yang bernama Ahab, ya, sehingga mengakibatkan, saudara, kejatuhan bagi anaknya, ya. Bukan saja kejatuhan bagi anaknya, juga, saudara, pada minggu yang lalu disebutkan bagaimana Raja Israel, yaitu Raja Ahab, mengajak Yosafat untuk berperang menghadapi Damsyik, yaitu Raja Aram, sehingga, saudara, hampir-hampir Raja Yosafat itu terbunuh, saudara. Tetapi karena dia cinta Tuhan, mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong, saudara, Raja Yosafat pada saat dia dikepung oleh Raja Aram. Sebaliknya, Raja Ahab, saudara, kita lihat dia tidak ada penyertaan Tuhan, ya. Setelah para serdadu itu menyadari bahwa orang yang dikepungnya bukanlah Raja Israel, mereka mundur. Namun seorang prajurit menembakkan panahnya dengan sembarangan, maka panah itu tertuju kepada Raja Ahab yang saat itu menyamar sebagai prajurit, saudara, karena dia takut mati. Inilah gambaran orang-orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kita lihat kisah daripada Raja Ahab, seorang yang saleh yang mencari Tuhan, namun dia berbuat kesalahan. Dia sebagai besan anak daripadanya, yaitu Yoram, besan dengan anak daripada Raja Ahab dan Isabel yang pertama siapa, saudara, tadi? Atalia, ya. Sehingga mengakibatkan Yoram itu juga terjatuh di dalam, saudara, penyembahan berhala. Dan bukan hanya penyembahan berhala, yang kedua adalah, saudara, kekejian, kekejaman. Katakan sama-sama apa, saudara? Kekejaman, ya. Saudara, 2 dosa Isabel, yaitu, saudara, yang pertama adalah penyembahan berhala, ya. Saudara, yang kedua adalah kekejian, yaitu kekejaman, kebengisan, ya. Selain itu, Isabel juga dikenal sebagai perjinahan, ya.
ratu percabulan, saudara ya, percabulan, dosa percabulan. Nah, saudara, dosa ini menular kepada anaknya yang bernama Atalia. Dan Atalia pada saat dia, saudara, memiliki suami Raja Yoram, yaitu Raja Israel anak Yosafat, maka Yoram pun, saudara, kita bisa perhatikan, dia memiliki sifat dan karakter yang sama. Karena istrinya yang menghasut dirinya untuk supaya kerajaannya tetap kokoh, kuat, tidak ada saingan. Saudara, setiap orang yang menentang itu harus dibunuh. Saudara, ya, saudara, ini kekejaman yang luar biasa. Ya, bejatnya hidup Yoram disebabkan karena pernikahannya dengan anak Ahab yang bernama Atalia, seorang penyembah berhala. Istrinya Atalia adalah perempuan Ahab dan Isabel termasyhur karena kejahatannya dan kekejamannya, seperti ibunya yang jahat, yang tidak bermoral, saudara ya. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-20 itu juga disebutkan. Atalia istri Yoram merupakan penyebab utama dari kekejaman dan keduniawian Yoram, ya. Saudara, kita baca di dalam 2 Tawarin 22, coba ya. Kita lihat bagaimana kejahatan daripada Atalia, ya, yang mempengaruhi saudara Yoram sehingga dia tega membunuh siapa, saudara? Semua saudara-saudaranya setelah kerajaannya kuat. Saya yakin kalau Raja Yosafat masih hidup, saudara, maka dia akan menyesal. Ya, kenapa dia mengadakan persekutuan dengan orang fasik? Raja Yosafat ditegur 2 kali oleh Nabi Tuhan supaya tidak mengadakan persekutuan dengan orang fasik, saudara. Itu mengakibatkan dia menderita kerugian. Ya. Untung nyawanya, saudara, diselamatkan pada saat dia berseru kepada Tuhan. Coba 2 Tawarin pasal yang ke-22 ayat 2 dan 3. Kita baca ayat 2 dan 3. Ahazia berumur 42 tahun, ya. Ini Ahazia adalah anak daripada Yoram dan Atalia, ya. Nama lain daripada Ahazia itu adalah Yoahaz, ya. Saudara, di 2 Tawarin 21 ayat yang ke-17, setelah kematian Yoram digantikan oleh Yoahaz anaknya yang bungsu di ayat yang ke-17, ya. Nah, nama Yoahaz, nama lainnya adalah Ahazia. Berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya siapa, saudara? Nama ibunya siapa? Atalia. Katakan sama-sama, Atalia. Ya, nama ibunya Atalia, cucu Omri. Kita baca di ayat yang ketiga dengan bersama-sama yang keras. 2, 3. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan apa? Apa yang jahat. Saudara, ini kita bisa lihat, ya. Saudara, 2 Tawarin 22 ayat yang ke-10. Coba kita akan baca di sini. 2, 3. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, ya, itu anaknya juga dibunuh. Itu hukum tabur tuai. Ya, kalau ayahnya itu membunuh saudara-saudaranya, maka anaknya yang jahat juga mati dibunuh oleh Yehu, saudara ya, yang diutus oleh Allah, ya saudara. Ini hukum tabur tuai. Ya, dikatakan ketika ibu Ahazia, siapa namanya ibu Ahazia? Atalia. Suaminya siapa? Yoram. Ya, Yoram juga kita bisa lihat kematiannya mengenaskan. Ya, sampai Nabi Elia mengirim surat menubuatkan tentang kematiannya, saudara ya. Ini tragis. Maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Saya mau tanya, sadis apa enggak, saudara? Sadis. Ya. Dia waktu awal dia menyuruh suaminya membunuh semua saudara-saudaranya, saudara. Supaya suaminya memiliki kekuasaan yang penuh, setiap orang yang menentangnya dihabisinya. Dan setelah Yoram, saudara, dihukum oleh Tuhan, ya,
saudara, meninggal, kemudian anaknya Ahazia, saudara, menggantikannya. Kemudian Ahazia anaknya juga melakukan dosa yang sama. Karena apa? Diajari oleh siapa? Ibunya. Siapa namanya? Atalia. Sehingga saudara, Ahazia atau Yoahas itu juga mati terbunuh oleh Yehu. Ya. Nah, saudara, tinggal yang hidup adalah siapa, saudara? Atalia. Bagaimana kerajaannya dapat kokoh? Maka saudara, dia membunuh semua keturunan Yehuda, keturunan raja dari kaum Yehuda, dibunuh semuanya. Nanti kita lihat akan kisahnya. Ada seorang yang diselamatkan, saudara, oleh saudara daripada saudara perempuan daripada raja yang bernama Raja Yoram, ya, diselamatkan. Saudara perempuannya menyelamatkan salah satu, sehingga keturunan Yehuda tidak habis binasa. Ya, itu nanti kisah tentang Yoas. Siapa, saudara? Yoas. Ya, ini juga berbicara tentang pergaulan. Selama Imam Yoyada ada bersama dengan Yoas, maka saudara, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Namun setelah Imam Yoyada dia meninggal, saudara, diganti oleh penasihat-penasihat yang fasik, sehingga hidupnya berubah. Ya. Saudara, ini Tuhan mau menasihatkan kita untuk kita berhati-hati dalam pergaulan. Katakan sama-sama, berhati-hati dalam pergaulan. Amin. Saudara, ada kisah sejarah Himmler. Himmler itu, saudara, pada zaman Nazi. Ya, saudara tahu Nazi siapa, saudara? Hitler. Himmler itu seorang arsitek yang luar biasa pandainya. Dia punya cita-cita yang luhur. Namun pada saat perang dunia, dia bertemu dengan Hitler, saudara. Saat dia bertemu dengan Hitler, saudara, dia bergabung dengan pasukan pemberontak, sehingga dia menjadi orang yang sangat bengis, dan akhirnya pada akhir hidupnya dia dihukum mati, saudara. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan pergaulan. Katakan sama-sama, berhati-hati dalam pergaulan. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Katakan sama-sama 2, 3. Berhati-hati dalam memilih apa? Pasangan hidup. Orang benar gak boleh berpasangan dengan orang-orang yang gak takut Tuhan. Gak boleh. Ya. Sekarang saudara, kita gak bisa, wah, nanti kita bisa seret dia untuk ya ikut kita. Ternyata kita yang ikut dia, saudara. Seperti siapa? Yoram. Coba saudara perhatikan ya, bagaimana Tuhan menentang saudara kita dalam pergaulan. Ya, pernikahan Yoram dan Atalia juga merupakan kesalahan dan kebodohan daripada Raja Yosafat tadi ya. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan menikah yang tidak seiman, apalagi bergaul dengan orang yang hidupnya duniawi. Yang setuju katakan amin. Amin. Mengapa Tuhan tidak menghendaki kita bergaul dengan orang yang hidup duniawi? Firman Tuhan katakan, perhatikan, dengar baik-baik. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan karakter yang baik. Dengan siapa kita berteman, di situ kita menjadi. Teman kita jahat, kita menjadi jahat. Teman kita hidup dalam perzinahan, kita hidup dalam perzinahan. Teman kita hidup dalam pemberontakan, kita juga hidup dalam pemberontakan. Teman kita berkata-kata yang cabul, berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang jahat, berkata yang sembrono, maka kita juga sama seperti itu, saudara. Dengan sendirinya. Bukan kita yang memenangkan dia, tapi kita yang dimenangkan oleh dia sama dunia. Makanya Tuhan bilang, jangan kita hanyut oleh arus dunia ini. Katakan sama-sama apa? Jangan hanyut oleh arus dunia. Saudara, kalau kita nyemplung, kita akan hanyut. Bagaimana supaya kita tidak hanyut? Kita mesti melawan. Amin. Kita mesti melawan.
Jangan kita cuma ikut-ikutan orangnya. Anak Tuhan harus punya prinsip. Katakan yang setuju, amin. Jangan kompromi dengan dosa sedikit pun. Gak boleh. Berkenan sama manusia atau berkenan sama Tuhan? Takut gak punya teman atau takut ditinggal Tuhan? Tinggal pilih. Amin. Saya waktu bertobat, saudara, saya gak punya teman. Jujur, semua teman tinggalin saya, saudara. Yang kedua, justru saya dianggapnya, saudara, dilecehkan. Dibilang sok suci lah, munafik lah, ya segala macam cercaan. Namun karena saya mau bertahan, ternyata berjalannya waktu Tuhan pertemukan saya dengan teman-teman yang punya roh yang sama, punya hati yang sama, yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita gak perlu takut karena orang dunia itu bisa menyesatkan kita. Sama seperti Yoram, saudara. Orang dunia bisa merugikan kita seperti Raja Yosafat yang mau bersekutu dengan Raja Ahab. Ya, saudara, saya akan bacakan lagi tentang pergaulan. Itu menentukan karakter kita. Katakan sama-sama, pergaulan menentukan karakter kita. Amsal 13 ayat 20. Yang tadi 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, merusakkan karakter yang baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Saudara mau bergaul dengan orang bijak? Amin. Saudara mau bergaul dengan orang berhasil? Kalau orang berhasil, saudara jadi apa, saudara? Kalau bergaul dengan orang malas, kita jadinya apa? Malas. Bergaul dengan orang rajin, kita jadinya apa? Rajin. Bergaul dengan orang yang punya tanggung jawab, kita jadinya apa? Tanggung jawab. Bergaul dengan orang yang jujur, kita jadinya apa? Jadi orang jujur. Bergaul dengan orang pembohong, kita jadinya apa, saudara? Hah? Hati-hati dengan pergaulan. Katakan sama-sama 2-3, hati-hati dengan pergaulan. Ya, dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, zaman sekarang, ya, khususnya anak muda, hati-hati dalam pergaulan. Suka menggunakan bahasa-bahasa yang, saudara, bahasa-bahasa yang diterima oleh dunia. Anjir, anjir lu, anjir. Saya tahu maksud anjir itu anjing, saudara. Kalau nggak tahu artinya nggak usah disebutkan. Sementara kita memuliakan Tuhan, mulut kita, lidah kita, sementara kita mengucapkan, bibir kita kotor, saudara. Amin. Kalau nggak bibir, tangan kita, saudara. Kita ngetikin tuh WA. Anjing lu, bangsat lu. Itu sudah tiba pada kebinasaannya. Hati-hati. Kita dihakimi bukan hanya perbuatan, tapi perkataan kita. Dan apa yang kita ucapkan itu mencerminkan hati kita, saudara. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari hatinya yang baik. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara baik, perkataan saudara baik. Walaupun marah, saudara, hatimu harus baik. Marah dekat dengan dosa. Kalaupun sudah terlanjur mengatakannya, minta ampun, supaya jangan Tuhan sendiri yang menentang kita, saudara. Zaman sekarang kita mesti militan, mesti sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, mesti sungguh-sungguh. Supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Saudara, dunia ini bisa membentuk kita, saudara. Dunia ini bisa menghanyutkan kita. Hati-hati. Bergaul dengan media sosial, bergaul di internet. Saya dengar khotbah, tiba-tiba ada iklan yang gak baik, saudara, muncul. Kalau kita pengen iseng-iseng, pengen tahu, dosa dimulai dari ingin tahu. Penasaran. Tuhan bilang, larikan dirimu dari percabulan. Kalau kau tahu itu gak baik di dalam hatimu,
Jangan kau coba-coba. Pada saat kita coba-coba, kita terperangkap dan kita terjerat. Yang setuju katakan amin. Anak muda saat ini harus benar-benar, ya ini konsennya buat yang anak muda dan remaja. Kalau kita generasinya nanti sebentar lagi lewat ya Pak Bu ya, betul apa enggak? Ya, yang angkatan kami, saya, ya kami yang kaum bapak dan kaum ibu sebentar lagi lewat. Tinggal yang meneruskan adalah remaja, pemuda, dan anak-anak. Kalau Tuhan Yesus belum datang, saudara, jangan sampai ayah yang saleh, orang tua yang saleh, anaknya seperti orang. Yang setuju katakan amin. Karena itu apa yang harus kita buat, saudara? Didik anakmu dalam takut Tuhan, pengenalan Tuhan. Didik anakmu dalam firman Tuhan. Saudara, keluarga lebih berharga daripada pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara pilih mana? Keluargamu diselamatkan atau harta? Harta banyak namun anakmu terhilang. Seperti Yoram, Raja Yosafat, saudara, dia akan menyesal seumur hidup. Ternyata pergaulannya dengan Raja Ahab bisa mendatangkan kebinasaan bagi anaknya. Yang kedua, Yoram juga dia akan menyesal luar biasa karena dia memilih pasangan hidup yang tidak seimbang. Siapa namanya? Saudara perhatikan, siapa namanya? Atalia. Saudara jangan coba-coba. Seganteng apapun, secantik apapun, itu hanya di luar. Itu hanya casing. Saudara punya handphone, casingnya bagus, tapi dalamnya jadul. Saudara, gimana saudara? Dibandingkan dengan casingnya biasa aja, tapi dalamnya canggih, saudara. Kita bisa ngapa-ngapain, ya, canggih dalamnya. Karena itu hati itu lebih saudara berharga di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi bodoh. Siapa bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, tidak takut Tuhan. Siapa bergaul dengan orang yang cemar, dia menjadi cemar. Siapa bergaul dengan orang cabul menjadi cabul. Siapa bergaul dengan orang dusta menjadi dusta. Siapa bergaul dengan orang yang bijak dan takut akan Tuhan, dia menjadi bijak dan takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa, menjadi contoh buat saudara dan saya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Amin. Yang kedua, menjadi peringatan buat kita orang tua untuk lebih peduli akan keluarga. Jangan sampai generasi kita di bawah menjadi rusak tidak seperti orang tuanya. Amin. Yang berikutnya bagi anak-anak muda dan remaja, jangan sampai kau mencari pasangan hidup yang tidak seimbang. Terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Amin. Saya aja sama istri sudah nikah 25 tahun lebih. Anak saya tahu, saudara, bagaimana saudara kita harus berjuang mempertahankan keluarga. Tentunya bapak dan ibu yang sudah cukup lama tahu mengenai hal itu. Amin. Betul ya? Supaya anak-anak tidak menjadi korban oleh karena perpisahan kami. Banyak perbedaan pendapat, banyak kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan, oleh orang yang paling dekat. Namun kami bertahan. Kami dua-duanya sama-sama mengasihi Tuhan, namun kami punya kelemahan. Masing-masing punya kelemahan. Namun besi menajamkan besi, manusia dibentuk oleh sesamanya yang paling dekat. Dan anak-anak kami bisa mengetahui, semakin hari keluarga kami semakin baik. Walaupun kami harus berjuang. Orang berubah itu gak spontan, saudara. Ada proses. Katakan sama-sama, proses. Amin. Berbuat baik itu mesti berjuang.
Tapi kalau berbuat jahat, gak usah berjuang, saudara. Natur bawaan kita udah seperti itu, saudara. Betul ya? Kalau berbohong perlu diajari? Enggak. Dia cuma mencontoh orang tuanya yang sudah ada. Tapi kalau berbuat benar dan jujur, perlu berjuang, ya. Amsal 18 ayat 24 masih tentang pergaulan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara cari teman boleh, tapi jangan jadikan sahabat. Yang setuju katakan amin. Teman boleh, asal say hello. Tapi sahabat harus pilih-pilih. Katakan sama-sama, harus pilih-pilih. Sahabat gak perlu banyak, saudara. Betul apa enggak? Satu pun juga kalau dia sudah soulmate dengan kita, yang penting soulmate dengan kita. Terang harus dengan terang, saudara. Ya, karena itu mulai dari sekarang minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya teman yang satu hati dengan saya, supaya hidup saya nggak celaka, supaya hidup saya nggak binasa, supaya hidup saya tidak dibawa kutuk sama seperti dia. Ya, saudara. Amsal 22 ayat 24 sampai 25, jangan berteman dengan orang yang lekas kusar. Kalau kita berteman dengan orang yang khawatir, saya mau tanya, kita jadi khawatir apa enggak? Halo? Jadi khawatir. Kalau kita berteman dengan orang yang imannya luar biasa, kita share sama dia, kita jadi kuat enggak? Kuat. Transfer spirit, saudara. Betul ya? Nah, saudara kalau kemana-mana, saudara mau curhat, jangan cari teman-teman yang di bawah rohanimu. Cari mereka yang di atas rohanimu, supaya kita dikuatkan. Siapa berteman dengan orang yang lekas gusar, jadi gusar. Jangan bergaul dengan pemarah. Kalau kita gak bergaul dengan pemarah, saudara, kita jadinya apa, saudara? Halo? Kita jadinya apa? Pemarah. Betul apa enggak? Saudara, sekarang yang paling parah itu game online. Game online itu, saudara, karena apa? Yang diserang itu musuh, membunuh. Musuh membunuh. Kalau belum terbunuh nggak puas. Dan yang lebih parah lagi, bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ngomongannya sia-sia, kita jadi ikut-ikutan. Mau kita nggak selamat gara-gara cuman game. Mau kita binasa gara-gara cuma game. Boleh main game, boleh, tapi jangan jadi berhala, melupakan tanggung jawab dan tugas kita. Amin. Dan kalau game, saudara cari yang baik. Hidup itu pilihan, tergantung saudara. Kalau itu merusak hidupmu, kalau itu membawa saudara dan saya jauh daripada Tuhan, tinggalkan itu semua. Katakan sama-sama amin. Khususnya yang anak muda, remaja, anak-anak. Orang tua harus perhatikan kalau anak-anaknya main handphone. Jangan juga yang anak muda, remaja, kalau yang suka dikasih password. Nah, ini yang zaman sekarang, saudara, dia nggak mau orang tuanya melihat. Ada juga suami istri yang kasih password satu dengan yang lain, nggak mau suaminya, saudara, melihat. Kalau saya sama istri buka aja, nggak ada yang rahasia, nggak ada yang tersembunyi. Amin. Ya, saudara, dikatakan supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya pemarah, kita jadi pemarah. Kalau tingkah lakunya cepat khawatir, kita jadi cepat khawatir, ke bawah arus. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Artinya apa? Kita terjerat. Kembali lagi katakan, hati-hati terhadap pergaulan. 23 Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan sama-sama 2, 3, berhasil. Waduh saudara, kalau di tengah pandemi ini saudara jauh dari Tuhan, rasakan akibatnya. Rasakan. Mungkin saudara secara materi, mungkin karena kau rajin, kau diberkati. Namun engkau tidak bisa menikmati, hatimu nggak ada damai dan sukacita. Hanya Tuhan yang bisa mengisi itu, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Dan kita lihat orang fasik pada mulanya itu berhasil. Di dalam Mazmur 73. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, di tempat licin Tuhan menaruh mereka. Mereka akan tergelincir. Apa artinya? Kesuksesan orang fasik hanya bersifat sementara. Katakan sama-sama 2, 3. Tetapi saudara, orang benar dia akan tetap di atas. Dia tidak akan goyah. Dia tidak akan terjatuh. Karena apa? Ada hati yang takut Tuhan, ada hati yang cinta Tuhan, ada hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak akan terjatuh, saudara. Dia tidak akan goyah. Katakan sama-sama, tidak akan goyah. Ya, saudara. Saudara, bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang yang fasik, Yoram, ya? Yang hidupnya terpengaruh oleh pergaulan itu, saudara. Tuhan tidak mau menggunakan keluarga Daud. Harusnya digunakan, saudara. Tetapi Tuhan tidak menggunakan karena janjinya kepada Daud. Katakan sama-sama, karena janjinya pada Daud. Ada yang tersisa. Siapa namanya? Yoas. Katakan sama-sama 2, 3. Ketika Atalia ingin membunuh seluruh keluarga raja, namun ada seorang yang diselamatkan, yaitu yang bernama Yoas. Kalau Yoas tidak diselamatkan, habislah Yehuda. Keturunan Daud habis. Janji Tuhan, saudara, janji Tuhan gugur. Karena itu Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Daud menjadi perjanjian yang kekal. Oh, dia akan mendudukan seorang raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Siapakah itu, saudara, yang digenapi dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus anak Abraham, anak Daud. Ya, saudara. Yang kedua, Tuhan mengatur bangsa Edom dan Libnah memberontak terhadap Yehuda, saudara. Ya. Yang ketiga, ada surat Nabi Elia yang menyatakan dosa Yoram dan menubuatkan penghukumannya. 2 Tawari 21 kita akan baca. 2 Tawari 21. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita cepat. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina. Ini berzina secara rohani, ya, percabulan rohani, yaitu penyembahan berhala, ya, dikatakan untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, atas anak-anakmu, atas istri-istrimu, dan atas segala harta milikmu. Waduh saudara, semua habis. Kalau saudara dan saya hidup kudus, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keturunan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau tidak mau keturunan kita rusak, kita hidup dalam kekudusan. Kalau kau mencoba, tabur tua itu ada. Karena itu saudara, kalau saudara menjaga hidupmu, hidup benar dan kudus, itu bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak.
Amin. Dan kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada. Nggak apa-apa kita dibilang kita bawel, cerewet, selama itu ajaran yang benar. Saudara dan saya harus lakukan. Karena kalau kita nggak mengingatkan, firman Tuhan katakan darahnya akan tertanggung atas kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Perhatikan itu saudara. Ya. Dan engkau ayat yang 15 sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Tragis gak saudara? Itu sakitnya luar biasa, tidak ada obatnya, tidak seorang pun tabib yang bisa menyembuhkannya. Sampai beberapa waktu kemudian firman Tuhan katakan bahwa ususnya itu akan keluar dari perutnya saudara. Dan dia mati dalam keadaan yang tragis. Istri-istrinya diambil. Saudara, dijarah oleh bangsa. Saudara ya, bangsa yang waktu itu ya, Edom dan juga saudara ya, bangsa Arab, maaf ya, bangsa Arab ya saudara yang bersatu di sana ya, yang menyerang ya mereka. Ia mati tragis, tidak terhormat. Coba kita baca ayat yang ke-16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin, oh ya, orang Filistin dan orang Arab ya, ayat 16, yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya itu Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Selama 2 tahun dia menanggung sakit yang luar biasa. Saudara, saya mau tanya, mendingan mati langsung atau mati sedikit-sedikit saudara? Hah? Waduh. Ada orang pengen mati gak bisa mati saudara. Dalam kitab Wahyu ya, saudara, katakan orang yang fasik itu, dia mencari maut tapi maut menghindar daripadanya. Itu penderitaan yang hebat. Ya, karena itu jangan main-main kita dengan dosa. Ya, saudara, kita akan baca. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang dibuat mereka bagi nenek moyangnya. Apa artinya? Gak ada penghormatan. Zaman dahulu raja kalau meninggal tuh dinyalakan api, itu artinya dia menghormati seorang yang sudah meninggal. Tapi gak dihormati. Sudah menderita sangat hebat, rakyatnya tidak menghormati dia saudara. Apalagi dikatakan firman Tuhan ayat 20, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Sama-sama kita baca, ia meninggal dengan tidak apa? Dicintai orang. Saya pernah menyaksikan penguburan saudara, nggak ada yang datang kecuali anggota keluarganya. Saya bisa tahu selama dia hidup bagaimana. Kematiannya nggak dikenang oleh orang. Betul saudara? Orang egois itu nggak ada orang yang suka. Betul. Apa yang dia tinggalkan saudara? Bukan hanya tidak dikenang oleh orang, tapi dia binasa. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Tidak diakui sebagai raja. Saudara, tragis. Saya mau tanya, tragis gak saudara? Tragis. Hidup itu adalah pilih. Tergantung saudara dan saya memilih. Berkenan sama manusia atau berkenan sama Tuhan.
bergaul dengan orang-orang yang fasik atau berteman dengan orang-orang yang takut Tuhan. Hidup itu adalah pilihan. Tinggal saudara dan saya. Ikut dunia atau ikut Tuhan. Ya, kita tinggal memilih, saudara. Bagaimana kita, saudara, tidak terjerumus oleh pergaulan yang buruk oleh arus dunia ini? 2 Korintus 6 ayat 17, ayat yang terakhir, saudara ya. Ada 2 ayat kita akan baca di sini. Bagaimana kita tidak terjerat oleh pergaulan yang buruk atau arus dunia ini? 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Oke? Yang tadi perjanjian lama kita tutup, kita masuk dalam perjanjian baru. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka akan menerima kamu. Keluar dan pisahkan diri dari dosa. Keluar dan pisahkan diri dari yang bertentangan dengan kebenaran firman. Kalau temanmu gak sesuai hidupnya dengan kebenaran firman, keluar dan pisahkan dirimu. Katakan sama-sama 2, 3, keluar dan pisahkan diri. Wah, kita kan mesti penginjilan. Saudara, jangan coba-coba kalau kita belum kuat. Yang setuju katakan amin. Kalau kita belum kuat, kita yang hanyut sendiri, saudara. Ya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan siapa? Dengan Allah. Katakan sama-sama, jangan bersahabat dengan dunia. Saudara, mulai sekarang perhatikan teman-temanmu yang di Facebook, yang di WA, yang di Instagram. Mulai diseleksi teman-temanmu, baik yang tua maupun yang muda. Mulai diseleksi. Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jauhkan dirimu dari perjauhan. Saudara, di tengah dunia yang cemar tidak mudah kita hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Tuhan bilang kalau matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu jangan bermain-main kita nonton video porno, gambar-gambar cabul. Karena menghilangkannya di pikiran kita butuh waktu yang lama. Amin. Saudara, Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara, seks itu bukannya dosa. Seks itu Tuhan ciptakan untuk menghasilkan keturunan. Katakan sama-sama, keturunan. Amin. Kalau saya sama istri, ya nggak mungkin saudara tanpa melakukan hubungan seksual, nggak mungkin punya anak. Ada Felicia, ada Theo, ada Jeremy. Tapi seks itu bukan dosa. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita suami istri hidup dalam yang dosa kalau kita melakukan percabulan dengan orang lain walaupun kita tidak melakukan, tapi dosa dalam pikiran, itu namanya percabulan di dalam hati, perzinahan dalam hati, itu yang dosa. Apalagi kita melakukan. Amin. Yang kedua, ini yang terpenting. Tadi kita menjauhkan diri, ya, dikatakan kita keluar dan kita memisahkan diri. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. 2, 3, mendekatkan diri. Jadi kita bukan hanya kita menjauhkan diri kita dari pergaulan yang buruk, tetapi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, dikatakan ayat 18, dan kamu akan menjadi bapak
Ya, aku akan menjadi bapamu. Ini berbicara tentang pergaulan yang intim dengan Tuhan. Kamu akan jadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dekatkan diri kita sama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Oke? Kita bangkit berdiri. Saudara, ada pujian yang saya karang, saudara, pada saat saya dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya. Ku tak dapat hidup tanpamu. Boleh LCD ditayangkan. Ku tak dapat hidup tanpamu. Naikin sedikit. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku. Kembali lagi katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku jauh darimu, bila ku jauh darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Kembali lagi katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar. Yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Kita angkat tangan kita, saudara. Kita mengakhiri ibadah kita. Biar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan melekat erat di dalam hati kita. Sehingga kita boleh menjauhi hidup kita dari dosa. Oleh karena
berikan kepadamu. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati kembali kami yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih. Saudara terkasih, diberkatilah Kau dalam usahamu, diberkatilah Kau dalam keluargamu, diberkatilah Kau dalam pekerjaanmu, diberkatilah Kau dalam kesehatanmu, diberkatilah Kau waktu Kau keluar dan masuk rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan bagi bulan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai pada Natal. Tuhan istilah pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara boleh duduk kembali. Kita bersyukur untuk lawatan Tuhan pada saat ini. Ya, baik saudara, selamat siang, selamat saudara hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.